Selengkapnya, saudara, terkait dengan penahanan Edi Mulyadi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Imron Fadila di Barreskrim Polri. Imron, ada sejumlah pasal berlapis yang dikenakan kepada Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Bisa dipaparkan? Ya, selamat malam Yasir, Nenek Ama dan juga saudara. Berdasarkan penjelasan dari Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan bahwa Edi Mulyadi dijerat pasal berlapis, yakni pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, di mana berdasarkan pasal tersebut Edi Mulyadi dinilai telah menyebarkan informasi atau berita kepada publik yang berpotensi menimbulkan keonaran serta mengandung ujaran kebencian. Saat ini status Edi Mulyadi pun telah dinaikkan dari awalnya yang tadi ia hadir ke gedung Barreskrim Mabes Polri pada sekitar pukul 10 pagi hari tadi, kemudian menjalani pemeriksaan sekitar kurang lebih selama 6 jam begitu. Akhirnya setelah menjalani pemeriksaan, pihak kepolisian melakukan gelar perkara dan akhirnya menetapkan status hukum dari Edi Mulyadi sebagai tersangka. Edi Mulyadi saat ini juga telah ditahan di Barreskrim Mabes Polri selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Adapun beberapa pertimbangan Barreskrim Mabes Polri yang akhirnya memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Edi Mulyadi, diantaranya adalah pertimbangan subjektif, adalah untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Sementara itu, adapun pertimbangan lainnya yakni pertimbangan objektif terhadap penahanan Edi Mulyadi adalah karena yang bersangkutan diterapkan masa hukuman lebih dari 5 tahun. Yasir. Kemudian Imron, kita ketahui bahwa sebagai barang bukti polisi menyita kanal YouTube Edi Mulyadi. Nah, maksud dari penyitaan kanal YouTube ini seperti apa, Imron? Iya, betul sekali Yasir. Tadi dijelaskan oleh Brigjen Ahmad Ramadan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara dan penetapan Edi Mulyadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian ini, akhirnya penyidik Barreskrim Mabes Polri menyita akun atau kanal YouTube milik Edi Mulyadi, yakni Bang Edi Channel, sebagai barang bukti. Karena memang kita ketahui bersama kasus ini bermula saat Edi Mulyadi menyampaikan pernyataannya di depan publik beberapa waktu yang lalu. Kemudian dari pernyataannya tersebut ada kalimat yang diduga menyinggung kelompok masyarakat tertentu dan juga mengandung unsur ujaran kebencian. Dari situlah akhirnya muncul laporan-laporan yang dilayangkan kepada pihak kepolisian serta adanya pernyataan sikap dari sejumlah kelompok masyarakat tertentu. Akhirnya hingga saat ini kasus terus berjalan, berkembang hingga ada 55 orang yang telah diperiksa. Di antaranya merupakan dari 55 orang diantaranya yang telah diperiksa, 18 orang berstatus sebagai saksi ahli, yakni saksi ahli bidang bahasa, saksi ahli bidang sosiologi, saksi ahli bidang hukum pidana, dan juga digital forensik. Yasir. Jurnalis Kompas TV Imron Fadila melaporkan terkait dengan Edi Mulyadi yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian.